Selamat siang Bu Abi dan Mutia dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan museum kami. Eh, Museumku Gerabah. Jadi di sini pernah nggak sih kalian atau Mutia, Bu Abi main ke daerah Bantul bagian selatan selain ke pantai atau ke arah Gunung Kidul? Jadi di sini kami membuka Museum Kugrabah sebagai wisata tempat edukasi di daerah Bantul Selatan. Next. Jadi, Museum Kugrabah ini didirikan oleh Profesor Dr. Andes Timbul Raharjo yang dulu ketika 2023 ketika membuat museum kami ini bekerja sebagai rektor di salah satu universitas di Bantul, yaitu Universitas ISI. Jadi, kalian pernah nggak sih berlibur ke Bantul daerah selatan gitu? Biasanya kan kalian kalau atau Bu Abi Butia itu kalau ke Bantul mungkin ke pantainya atau malah arah ke Gunung Kidul gitu. Nah, di sini kami akan memperkenalkan museum kami yaitu Museum Kugrabah. Jadi, Museum Kugrabah ini dulunya dibuat pada tahun 2023 oleh Bapak Timbul Raharjo ya, selaku rektor ISI pada saat itu. Nah, sekarang museum ini bekerja sama dengan MJ Kitchen. Museum Kugrabah ini destinasi wisata edukasi seni di daerah Kasongan, Bantul yang terkenal di Kabupaten Yogyakarta. Jadi di sini di Museum Kasongan, di daerah Kasongan ini warga sekitar itu membuat gerabah-gerabah yang nantinya akan dipajang atau dipamerkan di museum kami. Museum Kugrabah dibuat karena inisiatif dan kecintaan Bapak Timbul Raharjo terhadap seni kriya. Selanjutnya, di sini ada visi kami yaitu menjadi pusat edukasi dan konservasi seni gerabah tradisional Indonesia yang inovatif, inspiratif, dan berkelanjutan serta memajukan Desa Kasongan sebagai sentra budaya kriya global. Selanjutnya ada misi kami ada 4, yaitu yang pertama ada konservasi dan display. Di sini kami mendisplay beberapa seni yang dibuat oleh warga sekitar dan beberapa seni yang dibuat oleh Bapak Timbul Raharjo sendiri. Yang kedua ada edukasi dan penelitian. Di sini kami selain membuat mendisplay seni, kami juga ingin memberikan edukasi dan pelatihan di museum kami. Yang ketiga ada pemberdayaan lokal. Di sini kami mengambil atau bekerja sama dengan penduduk lokal agar mereka juga dapat memasangkan atau mendisplay karya mereka. Yang selanjutnya ada inovasi seni. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk pada data wisatawan. Nah, rata-rata pengunjung museum kami itu ada 35.000 orang per tahunnya. 60%-nya itu wisatawan domestik, 40%-nya itu wisatawan mancanegara dari Asia dan Eropa. Lalu pertumbuhannya itu naik 40% dari pembukaan MJ Kitchen. Kita memiliki target pada 2026 yaitu 50.000 pengunjung per tahun melalui promosi digital dan paket wisata edukatif. Oke, kita masuk pada keunggulan kompetitif. Nah, menurut kalian, yang kalian lihat ini bentuknya kayak gimana sih? Pasti kayak unik kan? Nah, tempat ini kami rancang bukan sekedar hanya galeri, tapi ruang untuk merasakan seni. Nah, desainnya yang unik, bentuknya kubah dari tanah liat. Nah, jadi sejak pertama pengunjung itu masuk, bisa merasakan nuansa alami dari khas Kasongan. Oke, kita masuk pada poin yang kedua yaitu konsep terpadu. Nah, kita itu menggabungkan 3 konsep dalam satu ruang yaitu workshop, kafe, serta museum. Jadi pengunjung ini bisa melihat karya, merasakan langsung cara membuatnya, lalu bersantai menikmati suasana yang ada di museum kami. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu produk lokal yang otentik. Apa sih yang jadi pembeda dari produk kami? Yaitu walaupun masyarakat sekitarnya adalah pengrajin gerabah, tetapi ada cerita di balik proses pembuatannya. Jadi misalkan Bu Susi yang membuat kerajinan ini pada tahun 1997. Nah, itu ada cerita di balik proses pembuatannya. Lalu kita masuk pada poin yang keempat yaitu lokasinya yang strategis.
Nah, lokasinya juga strategis, dekat dengan sentra kriya. Nah, sentra kriya ini yang saya maksud tadi yaitu penduduk sekitarnya itu pengrajin gerabah semua. Nah, serta jalur wisata utama Bantul, jadi mudah dijangkau oleh para wisatawan. Oke, kita masuk pada poin yang kelima yaitu pendekatan storytelling. Yang paling penting nih, kami ingin menghadirkan cerita di balik proses pembuatannya lewat storytelling. Jadi pengunjung gak cuma bisa melihat aja, tapi bisa merasakan proses pembuatan seni itu sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai tantangan dan hambatan yang kami miliki. Oke, di sini kami memiliki tantangan tersendiri, yaitu adaptasi dengan era digital, persaingan online. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini kegiatan promosi dalam bisnis dilakukan secara online dan juga membutuhkan teknologi yang berkembang zaman sekarang ini. Yang kedua, mempertahankan nilai budaya. Perlu merancang hal baru untuk menarik minat pengunjung tanpa menghilangkan nilai budaya dan seni. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa anak Gen Z zaman sekarang itu memerlukan hal-hal yang menarik sehingga mereka mau mengunjungi tempat tersebut. Kemudian ketiga yaitu kurangnya pengenalan, di mana kami di sini kurang memperkenalkan dan mempromosikan Museum Kugerabah ini sehingga kurang dikenal oleh khalayak luar. Kemudian selanjutnya, kemudian di sini ada tiket dan fasilitas yang kami sediakan. Nah, di sini ada paket pelatihan yang kami berikan seperti paket teknik finishing, teknik cetak, teknik putar dan teknik terusan. Dan beserta ada harga-harganya yang kami sediakan. Kemudian untuk brosur yang kedua, di sini kami menyediakan ada student package. Di sini ada dua paket, yaitu paket 50.000, di mana kami menyediakan paket finishing beserta gratis es krim, dan juga paket 75.000 yaitu paket finishing plus es krim dan juga snack. Paket ini merupakan khusus pelajar yang jumlahnya minimal 20 pak. Baik, untuk ekspor impor itu sendiri, museum kita ini tidak melakukan ekspor impor, melainkan dalam perdagangan yang lebih fokus kepada seperti edukasi, pelestarian, dan pameran. Jika kita ada pameran, teman-teman harus wajib untuk mendatangi museum kita. Di situ kita juga banyak pameran yang unik-unik dan wajib teman-teman mencobai pameran kita tersebut. Museum kita ini terletak di Kasongan, Bantul, yang dimana terbilang sekitar dari Babarsari ke museum kita ini sekitar 30 menit. Mungkin teman-teman pada males ngasih ke sana karena lumayan jauh juga, dan terkadang itu belum kendala macetnya dan lain-lainnya. Tetapi teman-teman harus juga tahu di sana juga banyak hal-hal yang unik yang perlu kalian cobai, dan wajib kalian mendatangi museum kita ini. Museum kita ini memiliki hubungan erat dengan sentral kerajinan sekitar yang membuat produk terkenal hingga pasar internasional. Untuk kegiatan ekspornya itu ada 3. Yang pertama itu ada sentra gerabah, yang kedua itu ada ekspor produk, yang ketiga itu ada inovasi dan daya saing, di mana 3 ini yang sangat dibutuhkan oleh museum kita. Untuk impornya sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada bahan baku dan pameran khusus, yang dimana pameran ini bisa kalian datangi dengan budget yang terbilang sangat menjangkau. Jadi museum kita ini tidak melakukan ekspor impor, melainkan kegiatan bisnis, tapi menjadi bagian dari sistem yang edukasi di kawasan sekitarnya. Oke, selanjutnya ada perkembangan dan inovasi. Dari awal museum kami buka, kita juga sebenarnya pengen orang lain tuh banyak tahu tentang kita, tapi nggak cuma tentang gerabahnya aja, tapi bukan cuma tampilannya aja ya yang bagus di sana. Oke, Tampilan bangunan yang unik. Oke, selanjutnya ada perkembangan dan inovasi. Dari awal museum kami buka, kami tuh nggak cuma menawarkan bangunan yang unik atau estetik ya, tapi kami juga menawarkan pengembangan diri melalui workshop. Terus kami juga banyak menambahkan aktivitas-aktivitas lainnya, contohnya workshop itu ulang. Selanjutnya ada perkembangan dan inovasi. Dari awal museum kami buka, kami itu selalu melakukan improvisasi ya untuk museum kami itu lebih berkembang. Contohnya dari kita tuh selalu mengembangkan aktivitas-aktivitas kami. Contohnya kayak kita tuh berkembang kayak menambahkan kegiatan workshop, dan kita juga ada cafe gitu.
Terus untuk kafe juga kita tuh ada spot santai, ada spot belajar dan lain sebagainya. Jadi kalian di sana bisa banyak melakukan hal-hal selain melihat bangunan yang unik, melihat visual gerabah-gerabahnya, ataupun mengikuti workshop gitu. Oke, selanjutnya adalah kelemahan dan peluang. Digital marketing kita nih sebenarnya belum terlalu kuat karena masih bisa dikembangkan, apalagi dalam bidang SEO, iklan dan promosi influencer ya. Ada segmen pasar yang masih umum. Nah, kita nih masih bisa mengembangkan segmen pasar kita, terutama ke pelajar ya, dan komunitas seni, dan kayak bahkan lulusan-lulusan luar negeri atau tulis luar negeri gitu. Oke, yang ketiga, branding kita tuh masih kuat, masih bisa lebih kuat ya. Apalagi nama Timbul Harjo dan Gerabah Kosongan itu udah lumayan terkenal banget dan punya nilai yang besar. Jadi itu kita bisa jadikan peluang ya untuk di bisnis kita. Terus yang keempat itu kita tuh belum ada pengalaman virtual atau tour online atau video-video yang menarik dan edukatif lah. Terus yang terakhir ada kita tuh perlu lebih banyak kerjasama sama sekolah, sama mungkin travel agent dan komunitas-komunitas seni lainnya. Saya akan membahas tentang teknik marketing yang dilakukan oleh museum kami. Dan museum kami ini melakukan 4 teknik marketing, yaitu ada produk. Produk itu kami tuh nggak cuma menawarkan pameran saja, tapi juga kami menawarkan kelas-kelas kayak workshop dan kelas pelatihan lainnya untuk seperti teknik cetak, teknik printing, dan kami juga ada cafe di sana. Jadi kita bisa luasa untuk ngobrol, chit-chat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada price. Nah, harga kita ini termasuk terjangkau banget, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa dan pelajar ya. Kita tuh tiket masuknya mulai dari 25.000 aja, dan tiket 25.000 itu kalian juga bisa menikmati dengan minuman, kalian pesan minuman atau makanan. Jadi tiket masuknya nggak secara cuma-cuma. Terus harga makanannya juga di kita cukup terjangkau ya, mulai dari 5.000 aja sampai 35.000. Yang ketiga ada tempat. Nah, tempat kita tuh di Kosongan Bantul. Nah, tempat kita ini mudah banget dijangkau pakai kendaraan pribadi ya, terutama kalau misalkan yang pakai mobil itu bisa banget karena jalannya luas. Dan kami merekomendasikannya untuk kalian lewat jalan ring road saja karena lebih mudah untuk diakses dan lebih mudah untuk menemukan jalannya. Tapi kalian bisa juga lewat jalan dalam, itu nggak masalah. Waktunya dari kota itu memakan waktu mungkin 10-15 menit. Tapi kalau misal untuk kalian yang di daerah Sleman atas itu kalian memakan waktu 30 menitan. Tuh, ada promosi. Promosi kita ini sebenarnya belum terlalu banyak. Kita belum terlalu fokus sama promosi sebenarnya karena kita lebih ke konten-konten edukatif yang memang kita majuin ya, yang kita tonjolkan. Nah, terus untuk media sosial kita kebanyakan lewat Instagram, TikTok, dan sebagainya. Akhir itu ada kesimpulan yang dimana museum kita ini bukan sekedar galeri pameran, melainkan wadah untuk melestarikan tradisi, mendorong kreativitas dan menciptakan peluang bagi ekonomi masyarakat setempat. Bagi mahasiswa atau generasi muda, tempat ini sangat menyenangkan untuk memperluas pengetahuan, mempelajari budaya lokal, dan melihat bagaimana seni tradisional tetapi relevan dan modern. Jadi museum kita ini membuktikan bahwa budaya lokal dapat bertahan berkembang melalui pendekatan yang kreatif dan menginspirasi. Baik, kita sertakan video dari museum kita. Pembuatan gerabah. Yuk sini, kita tunjukin gimana sih proses pembuatan gerabah di Museum Gerabah, Bantul, Yogyakarta. Pertama, kita buat lempengannya dengan menaruh tanah liat yang sudah disiapkan di tengah meja putar. Selanjutnya, kita buat pilihan dengan menyusun tanah liatnya satu persatu. Pilihan tanah liat disusun sampai terlihat bentuk pipi ke atas. Kemudian, Baik, sekian hasil presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.